warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Olianti, mahasiswi semester 8 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video kegiatan belajar mengajar di SMKN 24 Jakarta. Yang terhormat kepada dosen pembimbing magang saya, Mem Nita Kania Dewi, juga yang terhormat Bapak Reza selaku guru pamong saya di SMKN 24 Jakarta. Pada video kali ini saya belajar mengajar ataupun mengajarkan materi terkait dengan simple rutin. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama 3.12.1 terkait dengan menentukan fungsi sosial dan struktur teks terkait simple rutin, lalu 3.12.2 menganalisis unsur kebahasaan terkait simple rutin, dan 4.12.1 menyusun teks terkait simple rutin. Untuk video belajar mengajarnya akan saya tampilkan setelah ini. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. Oke, gimana kabarnya hari ini, kelas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang lain gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kelas, hari ini kita akan belajar tentang simple rutin. Minggu lalu kita udah belajar tentang directions. Sebelum kita belajar ke simple rutin, ada yang ingin ditanyakan tentang direction? Masih ada yang bingung kah tentang directions atau gimana, kelas? Kalau nggak ada, kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Class, could you please turn on your camera? Oke, yang belum dinyalain, kameranya dinyalain. Sambil nungguin teman-teman yang belum nyalain kamera. Hari ini siapa yang nggak masuk? Adakah yang izin nggak masuk hari ini? Tadi sih Mahes ke rumah sakit. Mahes, namanya Mahes Suara ya? Siapa? Iya, Mahes suara. Berarti dia izin ke rumah sakit. Sisanya? Sebelumnya. Tadi Syarani katanya izin. Itu tadi Syarani ya? Syahrani izin kemana? Nganterin ibunya. Oke. Ibunya berobatnya tadi. Oke. Pindah tadi yang tahu. Udah itu aja, cuma Syahrani sama Mahes Suara. Sisanya ada lagi yang izin? Putri Agustin, Miss. Putri Agustin. Kayaknya error. Oke, ada lagi? Ada kayak rutin apa? Tidak. Okay, I will share in, please attention, and then make some note, bikin note ya untuk di kali ini supaya nanti nggak bingung. Oke, sebentar, I will share the PowerPoint ya. We're going to have simple routine basic seperti kegiatan kita sehari-hari, kelas. Jadi kegiatan yang biasanya kita lakuin dari pagi hari sampai dengan malam hari, sampai dengan tidur gitu. Jadi simple routine ini adalah kegiatan sehari-hari basically. Nah, kenapa ini harus simple routine? Karena kalian nanti harus what are you doing in the day, apa aja yang kenakan setiap harinya gitu. Nah, dia bilang simple routine itu adalah activities that you are doing, apa aja aktivitas apa aja yang kalian lakukan setiap harinya secara regularly ataupun setiap hari secara repeatedly, secara berulang. Jadi seperti itu adalah kegiatan setiap harinya dan biasanya selalu kalian lakukan itu berulang. Kayak misalnya setiap hari nih saya bangun jam 5 pagi, terus saya subuh, terus saya mandi, terus abis itu ngajar online, terus di sehari dan lain misalnya seperti itu. Sampai akhirnya nanti saya di malam hari berapa gitu kan. Paham tentang simple rutin? Apa itu rutin? Iya, paham. Oke. Nah, untuk di simple ini, walaupun tentang
kegiatan sehari-hari, ini karena bentuknya teks, dia ada generic structure-nya yang namanya opening. Di opening itu ngebahas apa sih? Di opening itu biasanya orang yang tentang simpelnya, they will introduce themselves. Dia akan mengintroduce dirinya sendiri, siapa dia. Misalnya seperti hello, my name is Diva Aulianti. Today in this opportunity, I would like to share routine. So, I would like to tell about my routine, misalnya gitu. Itu untuk di opening. Terus kontennya isinya adalah kalian dari pagi sampai dari pagi kita tuh secara beruntun. Misalnya jam lagi bangun, terus jam segini sholat, jam segini mandi, jam segini makan dan sebagainya, sampai nanti akhirnya di malam hari. Terus di close-nya biasanya cuma ngomong that's all my routine, thank you for read this task dan lain sebagainya. Biasanya cuma di akhirnya penutupnya cuma bilang cukup sekian simple rutin saya atau daily rutin saya, terima kasih sudah membaca, misalnya kayak gitu. Nah, terus abis itu dia pakai atau pakai ciri kebahasaan. Dan tensi sih pakai dalam rutin karena simple rutin ini adalah menjelaskan kegiatan sehari-hari yang dilakukan setiap hari, berarti kan dia fakta kelas, berarti dia kegiatan yang memang dilakukan. Jadi simple routine ini menggunakan tensnya simple present tense gitu. Jadi simple present tenses ini adalah dia tense yang menjelaskan kegiatan secara fakta berupa faktual dan dilakukan pada saat itu. Maksudnya misalnya kalian bilang saya hari bangun jam 5 subuh gitu, itu fakta yang kalian lakukan setiap hari secara regularly atau repeatedly gitu kelas. Nah, untuk rumusnya gimana? Please make a note, tolong dibuat notes-nya ya. Rumus dari simple present tense ini adalah subject, verb dasar atau verb 1, terus abis itu object. Kalau misalnya yang negatif, dia itu adalah subject, don't atau doesn't. Miss, bisa tolong ulang nggak? Yang mana? Yang rumus. Oke. Untuk rumusnya ada subject, verb 1, lalu object. Nah, terus abis itu untuk yang negatif ada subject, ada don't atau doesn't, ada verb 1 dan object. Udah? Lalu ada yang interrogatif, ada do atau does, subject, lalu verb 1, lalu object. Oke, udah kelas untuk rumusnya. Sudah. Nah, ini untuk tambahan. Beda kalau di simple present tense ini verbnya itu dia akan menggunakan verb dasar, verb aslinya. Go ya go, misalnya listen, misalnya seperti itu. Tapi kelas ada pengecualian nih. Kalau misalnya di simple present tense ini yang kalian perhatikan adalah subjeknya. Ya, yang harus kalian perhatikan adalah subjek. Ketika kalian bertemu dengan subjek she, he, it, dia akan merubah verbnya beda-beda nih kelas. Kata yang diubahnya, kalau misalnya kata kerja atau verbnya berakhiran o, ch, sh, x, dan z, dia akan ditambahkan dengan is. Udah kelas, dicatat. Udah. Kalau saya ulang ya. Kalau dia subjeknya she, he, it, dia kata kerjanya yang berakhiran o, ch, sh, x, atau z, dia akan ditambahkan dengan is. Oke, jadi kalau misalnya subjeknya adalah she, misalnya she go with her mom. Kalau itu kan subjeknya she. Nah, terus abis itu kata kerjanya berakhiran o dan harus ditambahkan is. Kira-kira katanya kalimatnya jadi seperti apa, kelas? She goes. Yes, good. She goes. Ya, jadi kata go itu berubah menjadi goes ketika subjeknya itu she, he, it. Tapi kalau subjeknya Ayu Dewi, dia tidak berubah, dia tetap menjadi go. Oke, paham ya? Paham. Oke, good. Nah, kalau misalnya subjeknya she, he, it aja, Miss. Kalau subjeknya nama orang, diubah nggak, Miss? Diubah jika subjeknya itu cuma satu. Misalnya dia cuma menyebutkan Diva, berarti dia diubah verbnya. Tapi kalau misalnya dia menyebutkan Diva dan misalnya April, dia tidak berubah atau tidak, kelas? Tidak. Ya, tidak berubah karena Diva dan April adalah dua orang, berarti dia masuknya ke they gitu. Ya, good, benar. Jadi dia masuknya ke they, jadi tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya cuma diganti dengan satu nama, misalnya Diva, ya berarti dia diubah karena dia masuknya ke she
gitu. Paham ya kelas? Itu untuk yang tadi kata kerja berakhiran O, CH, SH, X, dan Z ditambahkan IS. Nah, kalau misalnya kalian bertemu dengan verb atau kata kerja yang berakhiran konsonan, konsonan tuh yang apa sih, Miss? Konsonan adalah huruf ataupun kata selain kata A, I, U, E, O. Oke, paham ya kelas? Itu yang berakhiran konsonan itu dan ditambah Y. Maksudnya gimana sih, Miss, konsonan ditambah Y? Misalnya study. Dia kan berarti kan sebelum kata Y tersebut adalah kata konsonan karena dia D. Paham ya? Nah, itu dia Y-nya dihilangkan, digantikan dengan IES. Jadi kalau misalnya subjeknya adalah she, he, it, lalu verbnya adalah misalnya contohnya konsonan plus Y, misalnya contoh katanya adalah study, dia diubah jadi apa kelas kira-kira kata study tersebut? Studies. Good, jadi Studies. Yes, good, benar. Jadi studies, misalnya kalau misalnya katanya gini diubah nggak kelas, misalnya I study with my friend, kira-kira studinya diubah atau enggak? Enggak. Karena kenapa kelas? Karena subjeknya I, Yeah. bukan she, it. Yes, good, benar. Karena subjeknya adalah I, bukan she, he, it. Betul. Terus kalau misalnya tambahan lagi, kalau untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan ditambah Y, akhiran vokal dan ditambah Y yang gimana, Miss? Akhiran vokal yang dan ditambah Y itu contohnya adalah misalnya play. Dia kan sebelum kata Y tersebut adalah kata vokal karena A, I, U, E, O kan. Makanya dia ditambahkannya dengan S. Paham, kelas? Iya, Miss. Oke, good. Tadi di word frekuensi tadi saya sudah bilang ada always, ada seldom, ada often, ada usually, ada never. Terus perbedaannya apa sih, Miss? Gimana cara pakainya gitu? Cara pakainya kalau always itu udah pasti selalu sering kalian lakukan. Frekuensinya kira-kira 100%. Maksudnya gimana nih 100%? Berarti hal itu selalu kalian lakukan. Misalnya kalian mau bilang I always waking up at 5 AM. Berarti kalian benar-benar setiap hari selalu bangun di jam 5 pagi. Ya, paham kelas untuk penggunaan katanya untuk always? Nah, terus abis itu ada lagi seldom. Kalau seldom ini seperti jarang banget. Misalnya frekuensinya misalnya dalam seminggu kalian lakukan cuma 2 atau 3 kali. Kalau often ini lumayan sering. Misalnya seminggu kalian lakukan 3 atau 4 kali. Misalnya kalian mau bilang setiap I often playing basketball with my friends. Berarti kira-kira kalian melakukannya itu misalnya selama seminggu misalnya 3 kali atau 4 kali untuk often. Kalau usually kalian misalnya melakukannya I usually teach my sister. Karena I usually teach my sister. Kalau usually ini di atasnya often. Misalnya kalian melakukannya kira-kira misalnya seminggu 5 kali saya ngelakuinnya, Miss, ngajarin saudara perempuan saya gitu. Nah, kalau untuk never kalian tidak pernah melakukan hal tersebut. Paham, kelas? Paham. Good. Nah, good. Nah, terus abis itu ada kalau misalnya kalian menjelaskan tentang simple routine, otomatis kalian akan menyebutkan waktunya. Nah, untuk pembagian waktunya ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi kan, kelas. Nah, kalau misalnya di waktu itu ada IM dan PM, udah mengerti pembagian waktunya kah? Untuk pakai IM, udah. Untuk pakai IM kapan, untuk pakai PM kapan, adakah yang belum paham? Oke, to make it clear, saya jelaskan sedikit. Kalau misalnya untuk IM itu kalian gunakan dari jam 00 sampai 11.59. Jadi dari jam 00 malam, 12 malam sampai jam 11.59 siang hari. Oke, ketika sudah 12.00 di siang hari, sudah masuknya ke PM sampai ke 23.59. Paham ya, kelas?
Ya, good. Paham. Nah, jadi jangan sampai salah menggunakan IM and PM. Oke. Itu untuk penjelasan language-nya. Nah, terus abis itu ini I have the example and I want salah satu dari kalian untuk membacakan example-nya. Sudah berubah belum di screen kalian, kelas? Udah, Miss. Oke. Kira-kira kalau dilihat dari ini, kira-kira ini strukturnya adalah struktur apa? Untuk opening kah? Opening. Ya, good, opening. Oke, Nazwa, could you please read this one? Okay, Miss. Ya, silakan. Hi, my name is Yakoba. I'm 14 years old. I'm Papuan. I'm student at SMK 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. I live with my family in Jayapura, in Papua Province. Oke, thank you Nazwa. Nah, ini untuk opening. Di opening ini akan dijelaskan siapa sih penulis ini. Dia akan mengenalkan dirinya. Dia akan bilang namanya, terus biasanya dia bilang umur, terus dia tuh misalnya student kah, atau dia employees kah, atau dia apa gitu, kelas. Nah, ini untuk di kontennya. Di konten di paragraf pertama. Oke, silakan Mutia dibaca paragraf pertamanya. My day usually starts quite early. I always get up at 5. Okay. My day usually start quite early. Always get up at 5. Half. Ini bacanya half a time bukan ya, Miss? Bisa, atau kamu juga bisa baca 5:30 untuk simpelnya. 5:30 a.m. When I get up, I go to take a bath first. After that, I comb my hair and a cup of tea. Before I go to school, help my mother to wash my dishes. Oke, thank you Mutia. Jadi di paragraf pertama ini si Yakoba cerita bahwa dia bangunnya jam 5.30. Terus dia take a bath, terus dia menyisir rambut, terus dia pakai baju dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Terus dia sarapan. Terus sebelum dia berangkat sekolah dia bantu ibu untuk wash dishes atau mencuci piring. Nah, selanjutnya untuk paragraf 2, Sabrina Aulia. Ada Sabrina Aulia? Ada, Miss. Ya, could you please read this one? Sampai teks. Okay. I usually walk my school because I don't live very far. Class starts at 7:13 p.m. I do my homework and read some books. Once a week I have a table tennis practice. Okay, good. Selanjutnya Geraldo. Geraldo, could you help me to read the rest of the text dari I love doing sport until me feel relaxed. I love doing sport before dinner. I sometimes meet my friend or watch a TV show. I seldom play Android. Apa ini? We have dinner. We have dinner at 6:30 p.m. and I often said I help my sister to do homework. At 9:30 p.m. surf the internet for a while or listen to music to make me feel relaxed. Okay, good. And then for the closing, could you please Fajar Suherman? Bisa, Bu? Iya, Ya, that's, Bu. yeah, that's all. That's all my activities starting from working up till going to bed. Thank you. Thank you guys yang sudah bantu baca. Jadi ini adalah contoh daripada rutin yang biasa dilakukan setiap harinya. Nah, ini kan dalam bentuk teks. Nah, saya have example dalam bentuk video. Saya coba, semoga bisa ya. Please attention, nanti saya tanya apa aja yang dilakukan oleh si perempuan dan si laki-laki ini ya, kelas. Jadi diperhatikan dengan baik ya. Glad you came over. Hanko, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great. Let's sit on the swing and talk. I'm doing it. Okay. I'm so glad you moved here. Tell me about yourself. What's your typical day like? Well, usually
brush my teeth. I had breakfast with my family at around 8:15. We usually had boiled eggs, milk with toast, butter, and jam. We all leave home at 8:40. My parents drive me and my little sister to school, and then they go to work. I have lunch at the cafeteria at about 12:30. I leave school at 2 p.m. I take a bus at 3 p.m. At 5, I go to dance class and I take dance classes. I am crazy about dance. I have dinner at around 7:30. Then I help my mom to get a lunch for a night leave. What kind of breakfast? I prefer music, fantasy, and fiction. I do not like. What do you do on weekends? Well, sometimes we sleep in winter. Sometimes camping when the weather is warm. I love sleeping at desert. Yes, I do too. I weekends just it seems we have much in common. It was so nice to meet you. Oh yeah, and go fishing at Grandpa. Thanks, I'm over. You stay us as and meet my little sister. I'm fine for writing. Pas sudah ditonton, kira tahu ada apa setelah ini. Adakah yang bisa menceritakan apa? Menceritakan tentang sehari-hari. Ya betul. Ya menceritakan kegiatan hari dari pagi sampai dengan malam hari. Dengan dia mau tidur lagi. Tapi tadi ada kan contohnya film beneran ini bentuk video untuk kelas. Diceritakan cuma yang tulis ada bentuk video. Oke, adakah yang bisa merangkum tidak usah tahu asal jam-jamnya, gimana apa aja yang dilakukan? Kira-kira sama saat ini ada bisa menceritakan kembali? Ini banyak sekali perempuannya pergi. Betul pergi ke sekolah terus makan siang. Iya. Setelah sampai jam siang ada kasih video tersebut. Dia siang ada tidur. Tapi dia pulang jam 2 sama teman-temannya. Jam 4 pulang. Tapi dia kenal. Jangan itu malam juga. Itu ngapa belum tidur? Terus ada musiknya dimain. And about so itu apa dia lakukan? Ingatan. Ya ada refleksi. Jujur masuk ke Ya terus habis itu mandi terus juga tapi bedanya ini dia nggak sama ibunya kan ibunya kenapa? Ibunya udah berangkat lebih dulu. Yes, ibunya udah berangkat lebih dulu, jadi hanya sarapan sama papanya aja. Terus dia sama kayak si cowoknya di sekolah terus makan siang. Tapi apa kelas? Yes, dia dance class, karena dia suka dance. Terus dia pulang ke rumah, belinya sama warganya. Terus dia sebelum tidur sama gue terus juga walking with her friends gitu. Sudah ini contoh dari sama bentuknya yang tadi ditanya, dia kan video call. Nah ini tadi contohnya tentang untuk memperkuat I will share the vocabulary-nya. Okay, please look at the screen. Sudah Bu. Wake up. I wake up. I turn off my alarm. I turn off my alarm. I get up. I get up. I start work at 9. I start work at 9. I answer emails. I answer emails. I eat lunch. I go home. I arrive home. I arrive home. I feed the dog. I feed the dog. I cook dinner. I cook dinner. I eat dinner. I have dinner. I watch TV. I watch TV. I read a book. I eat lunch. I have lunch. I finish school at 3. I finish school at 3. I go home. I go home. I do my homework. I do my homework. Let's practice. Which is correct? please look the screen class, lihat di screen-nya. Kira-kira jawaban yang benar apa ya dari gambar tersebut, dari gambarnya. Terus kira-kira jawaban yang benar apa? B. B. I watch TV. Yes, cat. I watch TV. I watch TV. Okay, for the next questions. Dinner. Yes, that I cook dinner. Jadi si laki-laki tersebut memasak untuk dinner. I cook dinner. I get up. Berarti yes, I get up. Berarti tandanya dia pakai kelas.
bangun tidur. Ya, betul, bangun tidur. Jadi bangun tidur. I get up. Oke, kelas dah. Nih, this one. I have lunch. Yes, I have lunch berarti Makan siang. makan siang. Kalau dinner, Makan malam. kamar berarti dia main lunch. Ini siang. Kalau brush berarti Pergi. I go sleep. I go sleep. I go sleep or I go sleep. I go sleep. Oke, itu dari benar I go sleep. Kalau I go sleep atau I go sleep, dia mau tidur. Tapi kalau I go sleep, katanya sudah tertidur. Ya, namanya kelas. So is Lanjut. dress. Yes, I get dressed means that this buat kelas. Sudah pakai. Ya, jadi get dressed maksudnya adalah kalian kita sedang di dress berarti pakai baju ya baju get baju misalnya adalah I get dressed gitu kelas. Oke, selanjutnya what? I dress. I take breakfast. I Itu aja. Itunya artinya. Ya. Bang, udah ngerti ya? dia itu metode atau breakfast. Si from diri ada berikutnya ada tempat maker Ya, ada ada tim breakfast. Terusnya ya. Jadi dia buat lagi membuat sarapan karena di triggernya ada toaster ada alat panggang roti. Oke. Lalu selanjutnya kelas. I turn off my alarm. Yes, I turn off my alarm lagi become. Iya. Ada. I wake up. Mereka lagi Wake up. kasih. Ada kakak dia baru banget bangun tidur. Kalau nggak dan orang kamera ada tahu. Wake up kalau dia berdiri Ya, gitu. ya ada langsung aja jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafarto Putra dari 10 Perhotelan 1. Pesan saya selama diajar sama Miss Tifa itu enak, ngajarnya Miss Tifa terus sabar. Terus kalau Miss Tifa kalau jelasin materi itu dijelasin sampai benar-benar paham, sampai teman-teman saya juga udah pada paham. Terus orangnya nggak galak sih, enak kalau kita mau nanya gitu, misalnya kurang paham, Miss Tifa jelasin lagi dari ulang kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sukmalianisha. Saya merupakan salah satu siswa dari SMKN 24 Jakarta dan saya berada di kelas 10 Perhotelan 1. Di sini saya ingin menyampaikan kesan-kesan saya setelah kira-kira sebulan diajar oleh Miss Diva. Kesan saya yang pertama saya ingin sampaikan adalah Miss Diva dapat menyampaikan materi dengan baik dalam pengucapannya yang sangat jelas, lugas, dan tidak bertele-tele. Dan contohnya beliau juga membuat sebuah PowerPoint sebelum dimulainya pelajaran dan itu sangat rapi dan tertata dengan baik. Beliau juga melibatkan audiens atau siswanya ke dalam materi yang beliau ajarkan sehingga pembelajaran berjalan tidak pasif tapi aktif siswanya. Selain itu materi yang diajarkan juga sangat terangkum dengan tepat, terangkum dengan jelas, lengkap, dan mudah dipahami, sehingga itu sangat memudahkan sekali dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menurut pandangan saya pribadi, beliau adalah orang yang sangat sabar. Bagi saya, sangat penting setiap guru memiliki sifat kesabaran. Kira-kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, kesan-kesan saya selama beliau mengajar di kelas kami. Saya berharap beliau menjadi guru yang baik ke depannya dan saya berharap dapat diajar beliau dengan waktu yang lebih lama lagi. Karena kami semua merasakan kenyamanan yang beliau berikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Salsabila. Saya dari kelas 10 Perhotelan 1. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama Miss Diva mengajar di kelas 10 Perhotelan 1. Kesan saya belajar bersama Miss Diva itu senang banget karena Miss Diva itu mengajarkan setiap materinya itu dengan detail, jelas dan padat. Terus kayak bagus banget gitu, jadi tuh kita mudah banget untuk memahaminya setiap materinya itu. Terus belajarnya itu juga seru, jadi tuh kayak nggak ngebosenin gitu, soalnya tuh kayak Miss Diva itu mengkombinasikan setiap materinya itu dengan video-video animasi, jadi kita tuh kayak asik gitu dan jadi paham gitu. Dan kita itu juga selalu aktif dalam belajar bahasa Inggris. Jadi itu walaupun seru dan asik, tapi kita juga serius dalam bahasa Inggris. Jadi Miss Diva itu selalu nanya satu-satu kepada setiap muridnya. Jadi apakah
paham sama materi ini, kalau enggak tuh suka kayak dijelasin lagi, jadi bagus banget gitu ngajarinnya. Dan Miss Diva itu sabar banget, soalnya kita tuh kadang-kadang suka nggak nurut gitu. Halo, saya Geraldo dari X Protelan 1. Saya ingin menjelaskan kesan pesan Miss Diva selama mengajar kelas saya. Menurut saya Miss Diva itu belajarnya asik banget. Dan juga dia baik banget, sabar banget. Ya Miss Diva sabar banget. Karena di satu sisi kelas kami adalah salah satu kelas yang susah dibilangin, tapi Miss Diva tetap sabar, apalagi saat on cam. Dan saat pelajaran Miss Diva rinci banget menjelaskan suatu pelajaran sehingga kami mengerti. Dan Miss Diva tuh ngajarnya bertahap, jadi tidak seperti A langsung ke B langsung ke C, tetapi bertahap dulu. Terus dia bilang sudah paham. Ya, seperti itu sangat penting menurut saya. Terus Miss Diva juga mengajarkan melalui PPT, berserta video-video juga, itu menjadi nilai plus buat saya untuk saya lebih mengerti materi. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga Miss Diva sukses selalu ya. Nama saya Nazwa Farhina dari kelas 10 Perhotelan 1 SMK Negeri 24 Jakarta. Ingin menyampaikan kesan saya belajar bersama Miss Diva. Belajar sama Miss Diva asik banget. Miss Diva neranginnya sampai benar-benar murid-muridnya semua pada paham. Sering mengadakan tanya jawab juga, jadi murid-muridnya pada aktif. Terus materinya disampaikannya sering disertakan juga video-video, terus diterangin pakai PowerPoint, jadi nggak ngebosenin sama sekali. Thank you Miss Diva. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.